Payung hukum dari penangkapan public figure yang kita sebut HL dan HM ya, itu ada dua payung hukum sebenarnya. Pertama adalah Undang-Undang Tipikor nomor 39 tahun 99 yang dirubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2001. Kemudian ditambah dengan payung hukum yang kita sebut tindak pidana pencucian uang. Jadi jelas bahwa penyidik dalam hal ini Kejaksaan Agung itu unggul dibanding penyidik-penyidik lainnya. Karena apa? Karena bisa membongkar sebuah mega kasus yang nilainya sangat huge, sangat fantastis. Lebih dari 200 triliun. Dan itu bukan uang yang sederhana, itu uang yang bisa untuk membangun berapa sekolah, bisa memenuhi keinginan konstitusi Indonesia, yaitu memelihara fakir miskin dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagaimana sebuah bangsa menjadi berbudaya karena memiliki sekolah-sekolah yang unggul, bukan hanya sekedar lulusannya SMP saja tidak lulus mayoritas penduduk Indonesia. Karena apa? Kekayaan Indonesia itu sangat banyak, tapi hanya dinikmati oleh segelintir keluarga saja. Dan itu sangat miris kondisi tersebut. Dan ini adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa dan harus diberantas sampai ke akar-akarnya. Meskipun itu public figure, meskipun pejabat, itu adalah uang negara dan uang masyarakat, uang kita semuanya yang semestinya untuk membangun roda perekonomian, bukan dinikmati oleh keluarga Anda saja. Segera diberantas. Oke, Bang, ancaman hukumannya berapa tahun sih Bang kalau misalnya sampai kerugiannya sebesar itu Bang? Karena ini ancaman hukumannya pasti di atas 5 tahun, makanya semua tersangka itu langsung ditahan. Karena apa? Ada dugaan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. Bila dikaitkan dengan kondisi pandemik, karena ini kan dari mulai tahun 2015, 2016, 2017, pandemik 2020. Semestinya penyidik di Kejaksaan Agung aware. Kalau sudah masuk masa pandemik, mestinya dikaitkan di situ. Dengan dikaitkan, otomatis tersangka bisa dituntut dengan pidana mati. Lakukan itu supaya apa? Supaya menjadi efek jerah gitu loh. Bagi para public figure, crazy rich yang kita nggak tahu asal usul uangnya dari mana, be careful. Karena bisa jadi Anda next, Anda adalah berikutnya. Karena apa? Karena kita sebagai bangsa Indonesia miris. Mestinya apa? Itu adalah milik bangsa Indonesia. Harta tersebut untuk membangun sekolah, supaya tidak ada kemiskinan, supaya tidak ada pengemis di mana-mana. Kenapa masih ada pengemis di Indonesia? Kenapa masih ada orang yang SMP saja tidak lulus? Karena uang negara diambil oleh segelintir orang dan dinikmati oleh segelintir orang. Itu be careful, teman-teman. Karena apa? Kita pun tidak kita sebagai masyarakat Indonesia itu melihat kok bisa gitu loh. Itu uang negara. Anda pun sudah mendapatkan kekayaan dari gaji dan lain-lain. Kenapa harus mengambil lagi uang yang sangat banyak, yang semestinya untuk ibu-ibu hamil bisa hamil sampai ke puskesmas, sampai ke rumah sakit. Kenapa beberapa ibu hamil di dalam mobil, di dalam beca dan lain-lain? Karena apa? Infrastrukturnya tidak merata. Itulah yang kita harus berantas, extraordinary crime ini. Bila perlu tersangka hukuman mati. Karena apa? Karena memasuki periode yang masa pandemik tadi. Dan itu masuk di Undang-Undang Tipikor nomor 20 tahun 2001-nya gitu. Jadi jangan ragu-ragu penyidik untuk menuntut setinggi-tingginya, bila perlu pidana mati. Dan harta semuanya disita. Bang, itu pidana hukuman mati untuk HL aja atau untuk tersangka yang lain? Kan katanya ada 16 ya Bang ya, yang belum diungkap yang lainnya itu. Pada saat kita berbicara terkait dengan tipikor dan pidana pencucian uang, itu harus dibuat kronologis terlebih dahulu. Siapa yang menjadi dader, aktor utama, aktor intelektual? Siapa yang menjadi mad pleasure? Siapa yang hanya turut serta saja? Mereka lah yang tahu sebenarnya. Jadi harus dimappingkan. Kalau misalnya sangat aktif, ya itu adalah peran utama dan itu pidana mati sebenarnya. Tapi kalau mungkin pasif penerima, mungkin gereja, mungkin badan amal,
atau mungkin pasangannya, mungkin orang tuanya, ya tidak bisa secara aktif. Mereka ancaman hukumannya pun tidak berat, hanya 5 tahun, tapi at least pembelajaran kepada masyarakat Indonesia bahwa mengambil uang rakyat, merugikan perekonomian negara, merugikan keuangan negara, itu hukumannya sangat fatal, apalagi di masa pandemi. Segera hukuman dilapis karena ini extraordinary crime, jadi ada pemenjaraan, ada pidana denda, ada pidana sesuai dengan uang yang dikorupsi. Artinya apa? Kalau dikorupsi 270 triliun, kembalikan. Sita semuanya, rumahnya, asetnya, mobilnya, kapalnya, private jetnya. Mungkin dia punya bitcoinnya, mungkin dia punya kriptonya, ambil semuanya untuk menutupi kerugian negara. Miskinkan segera. Karena apa? Agar menjadi efek jerah dan tidak ada lagi crazy rich yang terlalu flexing gitu loh. Karena ingat, bisa jadi mungkin majority adalah uang negara yang dipakai. Kita lebih baik bekerja keras gitu loh, dan kita bangga dengan kerja keras kita dibanding ngambil uang negara, karena uang negara uang rakyat yang seharusnya untuk masyarakat untuk bisa makan pagi, makan siang, makan malam gratis, bukan hanya makan siang gratis saja, makan pagi, makan siang, makan malam gratis, dan itu milik masyarakat. Kenapa kita tidak tiru Brunei Darussalam gitu loh? Masyarakatnya semuanya diberdayakan, tidak ada pengemis di sana. Kita lebih kaya, bukan hanya minyak saja, ada geotermal, ada minyak, ada gas. Kenapa itu tidak untuk kemaslahatan umat gitu? Kenapa hanya dinikmati oleh segelintir orang yang kita sebut crazy rich yang uangnya pun tidak jelas dari mana? Sidik, bisa jadi Anda akan menjadi pelaku berikutnya. Asal penyidik mau untuk melakukan investigasi yang komprehensif, itu yang paling penting. Pembuktian terbalik, jalankan. Bang, kan Harvey terancam hukuman 20 tahun penjara ya Bang ya. Hukuman ini apakah nantinya bisa lebih ringan atau lebih berat Bang? Kalau penyidik aware, kalau yang saya sampaikan tadi dikaitkan dengan adanya masa pandemik, karena ini kan sebelum masa pandemik dan pasca pandemik, harusnya penyidik memakai pasal itu. Tidak melulu pasal cuma 18 tahun, 20 tahun. Karena ada dengan masa pandemik, itu bisa pidana mati. Coba gali lagi secara akademis, supaya apa? Supaya menjadi efek jerah yang komprehensif kepada masyarakat gitu loh. Bahwa melakukan korupsi, pencucian uang di masa pandemik, masa krisis dan lain-lain, itu bisa masuk pasal tersebut. Sehingga apa? Tersangka itu atau akan menjadi terdakwa, dituntutnya itu kalau bisa sampai pidana mati, dan semua harta disita semuanya. Itu yang paling penting sebenarnya, agar menjadi efek jerah, bukan melulu hanya hukuman-hukuman yang ringan gitu. Karena ini huge money, ini keuangan negara, APBN atau PBD atau uang negara yang sangat besar, yang semestinya dinikmati oleh masyarakat Indonesia, bukan segelintir orang saja. Itu yang paling penting. Oke, Bang, bisakah nantinya pengadilan menyita seluruh aset para tersangka Bang, termasuk Harvey Bang? Sangat bisa. Makanya penyidik, dalam hal ini penyidik dari Kejaksaan Agung, itu harus komprehensif berkas perkara tersebut. Panggil semua yang terlibat, termasuk yang menikmati secara pasif, baik itu istrinya, suaminya, anaknya, badan amilnya, gerejanya, dan lain-lain. Karena apa? Karena mereka sebenarnya tahu pada saat menerima uang yang huge, mendapatkan sumbangan. Sumbangannya kan nggak mungkin 1 juta, 2 juta, pasti miliaran. Semestinya dicari tahu gitu lah. Know your donatur. Bagaimana caranya, dicari tahu dulu. Ini uang dari mana? Kalau uangnya tidak jelas asal usulnya, jangan terima gereja pun gitu. Karena apa? Karena akan menjadi polemik di kemudian hari. Nah, disitulah yang saya bilang tadi, harusnya penyidik komprehensif. Cari semuanya. Kalau memang sebanyak-banyaknya ada tersangka baru, jadikan tersangka baru gitu loh. Jangan penyidik puas, saya sudah mentersangkakan 16 orang. Jangan puas dengan 16 orang tersebut. Kalau bisa dibuka lagi. Tapi memang di beberapa kasus akhirnya penyidik puas, saya sudah mentersangkakan lebih dari 20 misalnya. Cukup. Nah, nanti masyarakat yang akan membuka lagi. Mungkin akan ke KPK, akan ke lembaga-lembaga lainnya. Nah, mumpung ini adalah proyek besar, korupsi yang sangat besar dengan uang yang banyak, saatnya Kejaksaan Agung terbang
saatnya Kejaksaan Agung memperlihatkan gitu loh bahwa kami bisa menghandle kasus yang huge pun. Nah ini manfaatkan waktunya sebelum nanti misalnya diambil lagi oleh penegak hukum lainnya gitu lah. Itu sayang. Manfaatkan, jadikan tersangka dengan tuntutan yang paling maksimal. Kemudian sita semuanya senilai 270 triliun tadi dan saya yakin cash-nya sudah habis atau sudah tercecer di mana-mana. Sita semua aset-asetnya. Mau private jet-nya, mau mobilnya, mobil supercar-nya, ambil semuanya. Itu hak Anda sebagai pengacara negara gitu lah. Karena harus menyelamatkan uang negara. Itu yang paling penting. Bang, tapi kalau misalnya hartanya si Harvey ini atas nama istrinya, Bang, itu tetap bisa disita juga, Bang? Semuanya bisa disita. Makanya saya bilang tadi di Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang ada aktif, ada pasif. Aktif memang lebih berat ancaman hukumannya dibanding pasif. Pasif hanya 5 tahun. Tapi setelah itu harus dilihat lagi denda, kemudian uang pengganti. Nah, uang pengganti adalah uang yang sesuai dikorupsi. Misalnya 270 triliun. Nah dari 16 tadi tinggal dibagi saja saya peran-perannya. Yang terbanyak ya dia yang mengembalikan terbanyak gitu loh. Itu adalah hak prerogatif dari penyidik Kejaksaan Agung. Siapa yang terbanyak? Nanti kan di sana ada angkanya. Si A mengambil uang negara 100 triliun, si B 70 triliun, si C 1 triliun, si ini berapa miliar, total 270 miliar. Itu kan berdasarkan perhitungan. Siapa yang menghitung? Biasanya lembaga negara namanya BPK atau BPKP biasanya kerugian negara itu. Nah dari sana nanti ketahuan rinciannya, diambil oleh ini berapa persen, oleh ini berapa persen, ambil di situ. Segera blokir rekeningnya, segera ambil aset-aset yang tidak bergeraknya. Saat ini juga daripada nanti berubah bentuk atau dijual belikan atau di AJB-kan atau dipindah tangankan, segera sebenarnya sita 24 jam agar 270 triliun yang milik masyarakat Indonesia itu kembali utuh 270 triliun. Sayang momen yang tepat Kejaksaan Agung dipimpin oleh Jaksa Agung sekarang itu luar biasa. Bisa mengembangkan kasus ini dan bisa membuka Pandora, kotak Pandora yang mungkin tertutup sebelumnya. Ini luar biasa, saya salut kepada Jaksa Agung sekarang. Gunakan momen ini untuk menunjukkan bahwa Jaksa Agung mampu dibanding penegak hukum lainnya. Bang, artinya berarti yang Abang tadi jelasin, istrinya bisa keseret juga ya, Bang? Walaupun dia tahu atau tidak tahu uang itu asal-usulnya dari mana, dia tetap bisa keseret ya, Bang? Siapapun yang menerima, mau istrinya, mau gereja, mau masjid, mau badan amil zakat, mau anaknya, pada saat dia menerima dugaan tindak pidana dari tersangka, itu harus disita. Dan kalau memang perannya cukup strategis, jadikan tersangka juga. Karena dia tahu sebenarnya bahwa dia menerima uang ilegal. Tidak mungkin tidak tahu pasangan itu, pasti tahu. Nah, bagaimana caranya? Penyidik harus komprehensif melakukan penyelidikannya. Jangan tedeng aling-aling, jangan pandang bulu, siapapun berangus saja kalau menurut saya. Siapapun ambil saja. Kalau memang perannya sudah muncul dengan 2 alat bukti, saksi, alat bukti ahli, alat bukti dokumen, transaksi dari PPATK atau uang cash dan lain-lain. Jadikan segera tersangka. Agar apa? Agar menjadi efek jerah dan contoh kepada masyarakat Indonesia dan kepada crazy rich dan public figure lainnya bahwa harusnya dia harus bertanya dulu dari pasangannya, itu uang dari mana? Karena apa? Saya tidak mau terlibat di tindak pidana kasus, dan ini selalu terjadi. Lagi-lagi istri yang public figure itu kena lagi, istri public figure itu kena lagi. Di kasus-kasus sebelumnya juga ada juga gitu. Nah tinggal penyidik mau mentersangkakan atau hanya mengambil uangnya saja, itu adalah tugas penyidik untuk bisa memappingkan kasus-kasus ini. Kalau memang nggak tahu ya jangan dijadikan tersangka, tapi kalau tahu dan bahkan dia dader juga menyuruh untuk melakukan tindak pidana korupsi ini, jadikan tersangka, jangan ragu-ragu. Bang, kalau keluarga lain, Bang, selain istri, kayak misalnya tadi kan Abang bilang anak-anaknya kan masih di bawah umur tuh, Bang, ya. Terus ada orang tuanya mungkin yang pernah dikasih uang itu tapi orang tuanya tidak tahu gitu, Bang, asal usulnya, karena mungkin si H ini cuma memberikan ini uang hasil kerja saya gitu, Bang. Itu antara anak sama orang tua itu porsinya seperti apa, Bang? Mungkin, Bang.
Pertama harus diklarifikasi secara utuh dulu. Yang pasti harus di atas 18 tahun dewasa. Kalau di bawah 18 tahun mungkin anggap saja nggak ngerti, anggap saja. Jadikan mereka saksi, tanya detail, apakah Anda tahu transaksi ini yang Anda terima, misalnya untuk beli ruko, untuk beli mobil, untuk beli sawah, untuk beli kebun dan lain-lain yang diperoleh dari misalnya si A yang sudah jadi tersangka. Kalau mereka tahu atau tidak tahu, itu ada asas pembenar dan asas pengingkar. Dan penyidik itu dididik untuk bisa menginvestigasi seseorang yang tadinya tidak mengaku menjadi mengaku. Itu tugas penyidik sebenarnya. Jadi kalau memang ternyata terbukti bahkan dia menyuruh melakukan tindak pidana itu akhirnya menjadi tersangka, ya jadikan tersangka juga gitu lah. Supaya fair enough distribusi keadilan tersebut gitu lah. Jadi kalau memang salah jadikan salah, kalau memang benar jangan jadikan tersangka. Itu yang paling penting. Dan itu lagi-lagi adalah hak penyidik. Penyidik yang memiliki kemampuan untuk menginvestigasi orang yang tadinya tidak mengaku menjadi mengaku. Kemudian berapa yang didapatkan? Ambil juga dari situ. Karena apa? Itu adalah uang negara, bukan uang keluarga. Iya. Berarti orang tuanya bisa ikut terseret juga ya Bang ya? Sangat bisa, sangat bisa kan beberapa kasus juga kan orang tuanya terseret juga kan tindak pidana pencucian uang yang crazy rich juga kan, yang tadinya tidak mengaku akhirnya mengaku. Itu adalah prerogatif dari penyidik untuk melakukan penyelidikan gitu lah. Jangan ragu-ragu untuk menanyakan ke siapapun yang menerima aliran dana tersebut karena ini uang masyarakat loh, uang bangsa Indonesia loh, uang pembangunan, uang orang miskin, uang orang yang semestinya sekolah menjadi gagal sekolahnya. Ya, Bang terakhir Bang, tolak ukur negara apa sih Bang untuk menjumlahkan harta yang akan disita Bang? Iya seperti apa? Negara itu memiliki lembaga yang namanya Badan Pemeriksa Keuangan. Ada BPK, ada BPKP juga. Nah, mereka akan menghitung melalui namanya audit investigasi dan audit forensik dari sebuah proyek ataupun kerugian negara. Nanti dari sana ketahuan tuh jurnal-jurnalnya, neraca-neracanya, uang tersebut dari mana dan berakhir kemana. Mereka tahu karena apa? Mereka diajari follow the money gitu loh. Uang itu ujungnya kemana? Ingat 1 rupiah dan 1 triliun itu adalah korupsi. Audio Jungle.